Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di sesi paling akhir 14 Maret 2021. Kita satu dalam doa singkat, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk sesi paling akhir ini. Kami percaya ada karya Tuhan yang membuat kami semakin mengalami sukacita, damai sejahtera. Bahkan ada janji-janji Tuhan yang membuat kami berani melangkah sepanjang 2021 ini. Sebentar setiap kata kalimat yang akan hamba sampaikan, biarlah semuanya berasal daripada Allah. Sehingga apa yang jemaatmu terima, dimanapun mereka berada, menyaksikan dari smartphone mereka, dari smart TV mereka, dari laptop, dari tablet, dari komputer, berkat Allah mengalir bagi mereka. Biarlah pada sore hari ini, apa yang menjadi isi hatimu disampaikan bagi setiap kami. Dan firman itu berakar, bertumbuh, berbuah menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Bersama-sama jemaat yang siap dengar firman, kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, pada sesi paling akhir, inilah tema yang saya sudah siapkan untuk saya bagikan, yaitu Tuhan akan membangun kembali. Ini latar belakang atau gambar yang disediakan oleh tim multimedia ini, gambaran kalau saudara pernah lihat kota Yerusalem lama. Jadi memang itu dikelilingi oleh tembok besar, ada beberapa pintu. Hanya ada satu pintu yang belum terbuka, itu namanya Golden Gate. Nah, menurut Alkitab, dari sejarah tradisi Yahudi juga nanti Golden Gate itu akan dibuka oleh Mesias. Nah itu ini gambarannya begitu. Ini tembok Yerusalem kota lama tuh seperti ini, saudara. Dan pada waktu itu kalau saudara belajar sejarah dari perjanjian lama, tembok ini dihancurkan berkali-kali dalam berbagai peristiwa perang. Ketika Allah juga murka, juga Tuhan hancurkan. Tapi Dia Allah yang membangun kembali. Dan saya percaya tema ini adalah tema yang cukup cocok buat kita di 2021. Karena saya percaya sebagian dari kita mengalami masa-masa kehancuran. Entah bisnis, entah ekonomi, keuangan, keluarga, I don't know. Tapi yang saya percaya kita orang di dalam Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan membangun kembali. Yehezkiel pasal yang ke-36, 33 sampai 36, sering. Nah ini dia. Saudara bisa baca bersama dengan saya keempat ayat awal sebelum saya membagikan keseluruhan isi yang saya sudah siapkan. Yehezkiel 36. Ayat yang ke-33 sampai 36. Beginilah firman Tuhan Allah. Perhatikan ayat 33. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku yakni Tuhan akan membuat kota-kota didiami lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama ditinggal tandus akan dikerjakan kembali. Supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti taman Eden. Dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal, perhatikan ayat yang terakhir. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui, sama-sama yang di rumah baca, bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah, menanam kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Sejarah dari ayat yang kita baca, peristiwanya pada waktu itu Israel mengalami penghukuman Tuhan. Israel harus mengalami kekalahan perang, bahkan mereka harus dibawa sebagai bentuk pengasingan. Bahasa Alkitab dipakai kata pengasingan. Sebenarnya mereka ditangkap, dibawa, dipindahkan dari negeri mereka ke negeri yang menjajah mereka. I don't know, terkadang mereka dijadikan tentara tambahan, terkadang mereka dijadikan sebagai pekerja di istana, tapi yang paling rendah, sebagian dari mereka akan bekerja sebagai budak, saudara. Dan masa-masa itu sudah mereka jalani bukan cuma tahunan, tapi puluhan. Mereka terus berdoa sampai satu titik, Tuhan bilang it's enough. Engkau akan kembali ke tempat di mana engkau dibesarkan atau engkau dilahirkan, di tanahmu, di tanah Kanaan. Tetapi persoalannya ketika mereka kembali, tanah itu tanah yang karena bekas perang jadi bangunannya hancur. Seperti yang kalau saudara lihat di belakang saya ini tembok yang sudah dipulihkan. Tapi pada waktu itu keadaannya sudah hancur lebur. Mereka bilang, kami ini gak punya apa-apa Tuhan. Daya kami habis. Kami bahkan sebagai mantan budak dari negara yang mengalahkan kami gak punya modal besar. Apa yang harus kami buat di tempat ini? Bahkan bukan cuma tempatnya hancur, tanahnya pun tandus. Tapi Tuhan bilang begini, akulah Tuhan yang membangun.
Dan akulah Tuhan yang menanam di tempat yang tandus. Saudara, sebenarnya kalimat Tuhan ini adalah kalimat yang cukup penting untuk kita resapi di 2021. Karena keadaan kondisinya mungkin secara hariafiah tidak sama. Tapi mungkin sebagian kita mengalami analogi yang serupa seperti kejadian orang Israel. Di mana sepanjang 2020 ada banyak kehancuran secara ekonomi, usaha, bisnis. Kalau kita ke mall hari ini nggak seperti ke mall 1 tahun lalu, saudara. Di mana penuh dengan toko, sekarang sepi. Hanya mereka yang bertahan, itu pun karena kontrak atas sewa mereka masih ada. Karena sebagian besar, kalau saya tanya, mereka bilang kalau sewanya sudah selesai, mereka cabut. Karena nggak kuat lagi. Sekarang kalau saudara datang ke pusat-pusat perbelanjaan, nggak seperti 1 tahun yang lalu. Kenapa? Dampak akibat pandemi. Dan di 2021 ini orang seringkali ketakutan memulai usaha. Karena mereka pikir, kalau gagal gimana pendeta? Kalau nggak untung gimana? Kalau nggak ada pembeli nanti saya seperti apa? Disinilah engkau butuh Tuhan. Tuhan yang membangun dan Tuhan yang kembali menumbuhkan apa yang tandus. Karena saya yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Karena itu Pak Gembala bilang di 2021 ketika kita hidup berkenan di dalam Tuhan ada mujizat. Ini hal yang menarik ya. Memang betul saudara. Orang kalau hidup kuat dalam iman pengharapan kepada Tuhan itu nggak pernah dipermalukan. Kalau saudara pernah ingat, ini kan Pak Gembala 1 bulan gak khotbah. Tapi bulan Februari Pak Gembala itu banyak menggembar-gemborkan temanya, yaitu berkenan membawa mujizat. Tapi yang paling inti Pak Gembala berkata, menyebutkan tahun ini Tuhan akan kembalikan 50% dari kegagalan atau kehilangan yang terjadi tahun lalu. Ini saya hanya bicara dalam lingkup ruang Pak Gembala. Saya tanya langsung, jadi ada kesempatan bicara di telepon. Saya tanya, Pak gimana? Yebi. Beliau bilang begini, Tuhan akan kembalikan 50%. Saya sebenarnya secara pribadi saya, dari berita, informasi yang saya miliki, untuk mencapai 50% itu nggak mudah saudara. Itu butuh proses yang luar biasa. Tapi bener loh saudara. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Bisnis Pak Gembala itu paling banyak bergerak di dalam bidang otomotif. Dan per tanggal 1 Maret, pemerintah membuat kebijakan di mana untuk mobil baru dihilangkan pajak 0%, khususnya untuk pajak PPNBM. Dan berita yang baru keluar kemarin, bahkan masih fresh pagi hari ini. Kalau saudara cari di Detik Finance atau saudara cari di CNBC, berita-berita ekonomi. Saudara tahu nggak? Investor dari Jepang berbondong-bondong menaruh investasi dalam dunia otomotif di Indonesia. How come? Jadi waktu saya tanya, Pak gimana? Ya Tuhan jawab apa yang menjadi iman pengharapan kita. Kenapa? Dia Allah yang membangun kembali saudara. Kita seringkali hanya melihat dari sudut pandang kita sebagai manusia. Kita lupa Allah yang menyertai kita lebih besar dari apapun. Sometimes engkau gak perlu tahu bagaimana cara Tuhan mengembalikannya. Kita gak perlu ngerti bagaimana Tuhan memulihkannya. Tapi ada cara-cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam setiap langkah hidup orang percaya. Makanya Alkitab bilang apa? Kalaupun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Why? Sebab tangan Allah memegang kita. Makanya hari ini tema ini saya ingin setiap jemaat Tuhan bisa dengar baik. Karena memang firman Tuhan yang janji, akulah Allah yang membangun kembali. Coba kita lihat ada beberapa hal. Sama-sama kita buka dari ayat yang ke-33 atau kita kembali lihat ayat yang tadi kita baca. Yeskiel 36 ayat yang ke-33. Bagaimana Tuhan akan membangun kembali? Itu pertanyaan dari tema ini. Ayat 33 dari pasal yang ke-36 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tapi garis bawahi di kalimat paling awal. Pada hari aku mentahirkan kamu dari apa? Segala kesalahanmu. Yang pertama, apa yang harus kita buat supaya kita melihat janji Tuhan, dia membangun kembali apa yang sudah hancur? Ketika kita punya pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Salah satu hal yang paling salah dari kekristenan adalah kita pikir hanya hak-hak kita. Kita lupa tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita nih kalau doa mantap saudara. Pokoknya kalau doa tuh malaikat juga gemetar lah. Tuhan, kami raih janji-janjimu. Kami klaim janji-janjimu. Dalam dunia asuransi, klaim itu urusan nomor 2. Nomor 1 premi dulu. Kalau saudara bayar preminya rutin, saudara nggak pernah bolong. Untuk mengklaim itu gampang.
Nah persoalannya di dalam Tuhan, bayar premi nggak pernah, tiba-tiba ngeklaim. Saya pernah kasih contoh, saudara datang satu kali penyakit berat ya kan, jantung. Saudara datang ke rumah sakit, masuk IGD ya kan. Kenapa ini? Oh ini jantung saya udah sakitnya minta ampun, tolong. Oke. Kita langsung tanya, Pak ini bisa pakai BPJS nggak? Oh iya bisa Pak. Coba Pak bisa lihat data BPJS-nya, dikeluarin, dicek datanya. Waduh Pak, ini BPJS kan yang kasih pengobatan gratis ya pemerintah kan? Iya Pak, betul Pak. Sebentar ya Pak, saya lihat dulu data Bapak. Ini Yebi Tambayong ya. Pak Yebi maaf Pak, tapi Bapak ini udah nggak bayar selama 12 tahun. Tapi ini yang dari pemerintah kan, yang untuk bayar orang gratis kan? Iya Pak, tapi Bapak belum bayar. Saya mau tanya, saudara bisa dapat pengobatan nggak? Bisa. Tapi suntik mati, ya kan? Karena nggak mungkin. Saudara nggak pernah bayar premi, saudara nggak pernah bayar iuran BPJS, dapat perawatan nggak bisa. Saudara harus menyelesaikan dulu seluruh tunggakan bahkan denda saudara, baru akan dapat perawatan gratis. Nah, ini analogi sederhana. Kira-kira kehidupan orang Kristen tuh seperti itu. Jadi kalau ada banyak jemaat bilang pendeta, kok kalau Pak Gembala tuh kalau doa dijawabnya. Saudara jangan lihat ke arah situ, lihat dulu aja hubungan saudara sama Tuhan. Kita loh sama Tuhan kalau doa juga, tadi Pak Richard bilang ada banyak orang kalau doa makan sampai Tuhan gak ngerti apa yang saudara doakan. Karena memang gitulah kekristenan kita. Kita tuh doa sungguh-sungguh, cuma kalau lagi kepepet sama butuh. Ya kan? Kalau pas lagi santai, hidup berjalan, doa juga gak jelas. Doanya udah peluk bantal di tempat tidur. Kami berterima kasih hidup kami. Itu juga berkatnya berkat nguap saudara ya kan. Kapan kita doanya sungguh-sungguh? Waktu ada masalah. SIM gak pegang, STNK gak bawa, lihat ada razia. Doanya seperti pendeta. Butakan mata-mata polisi ini dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah darahmu yang menutup bungkus, lalukanlah aku. Musa saja berjalan melewati laut mati, terbelah apalagi polisi-polisi ini Tuhan. Kalau perlu belahlah mereka. Kita ini kalau butuh Tuhan cuma waktu butuh. Makanya engkau gak pernah lihat posisi besar. Kenapa? Karena sesungguhnya yang Tuhan butuhkan bukan kelebihan dan kesempurnaan kita sebagai manusia. Alkitab bilang dalam 1 Korintus, lihat Alkitab saudara. 1 Korintus pasal yang pertama. Karena ada yang komplain. Saya ingat betul, saya bagikan firman 2 minggu lalu kalau gak salah saya sampaikan. Alkitab bilang begini, Tuhan pakai orang bodoh mengalahkan yang pintar. Tuhan pakai orang yang lemah mengalahkan yang kuat. Inilah efek orang gak pernah baca Alkitab tapi komplain. Ini netizen begitu, komplain. Dia komplain sama saya. Pendeta, mana ada ayat Alkitab seperti itu? Aduh, pengen gue jambak-jambak kepalanya ya kan. Dia komplain, baca dulu Alkitab baru komplain. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-27. Ini firman Tuhan yang ngomong nih, bukan saya. Baca baik-baik nih, mudah-mudahan jemaat yang komplain SMS ke saya tuh baca nih ayat ini. Memang bener ya saudara. Saudara tahu nggak berita yang terbaru? Jadi ceritanya nih yang lagi viral itu sampai kata viral aja saya dikoreksi. Bayangin, pendeta bukan viral. Aduh jemaat Tuhan Yesus. Yang paling lucu beberapa waktu yang lalu ada jemaat bilang begini, pendeta, kok GBHM-nya nggak menetapkan protokol kesehatan? Saya bilang bagian mana yang nggak ada protokol kesehatan? Itu kok singer-singer pemain musiknya kan, saudara lihat ya, yang main keyboard, gitar, bass itu kan pakai masker ya. Ditanya, terus kok yang singer-singer sama WL-nya nggak pakai masker? Aduh bener, memang ASI sejak bayi itu penting saudara. Karena kalau nggak dikasih vitamin sejak kecil, pertanyaannya suka nggak masuk akal. Ya gimana mereka pakai masker? Kan mereka nyanyi, nggak jelas. Ya kan? Jadi kalau di sini GBHMJ itu, kalau mau ada tapping atau mau syuting seperti ini, selalu ada diperiksa. Bahkan kalau kita di ruangan itu, kita harus tetap menggunakan masker. Dia komplain, dia bilang begini katanya, mestinya singer-singernya pakai masker juga dong. Nggak jelas suaranya. Aduh jemaat Tuhan. Nih jemaat yang komplain nih. Dia komplain katanya mana ada pendeta ayat Tuhan pakai orang bodoh mengalahkan orang pintar. 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-27 Alkitab bilang begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa kata Alkitab? Yang komplain baca di rumah. Apa?
dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, apa kata Alkitab? Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti. Perhatikan, apa yang bahasa aslinya bahkan dipakai apa yang hina, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Apa hubungannya pendeta dengan Allah yang membangun kembali? Begini. Seringkali Tuhan memakai kita untuk menjalankan rencana yang besar bukan karena kelebihan, kesempurnaan atau apapun yang kita miliki. Bagi Tuhan yang dibutuhkan adalah kesungguh-sungguhan pertobatan kita. Makanya engkau gak pernah lihat sukses bukan karena Tuhan gak sanggup, bukan karena Tuhan gak mampu melakukan hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Tapi karena kita masih terikat dengan keinginan duniawi kita, dengan hawa nafsu kita, dengan kesukaan-kesukaan kita yang bertentangan dengan firman. Makanya engkau gak pernah lihat hal yang besar. Gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Helmianto, coba mematikan kedagingannya. Makanya beliau suka cerita sama saya, ya saya paksa ya Bi. Saya kalau doa itu ya tengah malam saya paksa 1 jam, pagi-pagi saya bangun. Tujuannya apa? Supaya memiliki hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bilang begini, sebelum aku membangun, sebelum aku memulihkan. Di ayat yang ke-33 Tuhan bilang jelas. Setelah aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Jadi kalau saudara mau di 2021 ini mengalami pemulihan, saudara mau lihat janji Tuhan tergenapi, yang paling pertama Pak, Bu, anak-anak muda, saya nggak tahu latar belakang saudara apa, saya nggak ngerti saudara punya kemampuan secara manusia seperti apa, tapi yang saya percaya, ketika engkau punya perkenanan Tuhan dari setiap pertobatanmu, engkau akan lihat janji Tuhan tergenapi di dalamnya. Pak, Bu, Tuhan itu sanggup mengubah apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Tuhan sanggup mengerjakan apa yang mustahil bagi manusia. Tinggal bagian kita aja. Kita berkenan gak? Kita layak gak untuk terima berkat daripada Allah? Di 2021 ini belum terlambat saudara untuk kita mengalami perubahan. Pak, Bu, ayo. Saya gak ajak saudara harus jadi seorang teolog. Saya gak minta saudara nanti setelah ini langsung jadi pengerja di GBHMJ. No. Tapi mulailah dari perubahan sikap. Kalau kemarin-kemarin pikiran kita banyak pikiran negatif, kita bertobat Pak, Bu, mulai berpikir positif. Pak Gembala tadi jam 11 saya imani ya bagian kalimat ini. Kalau engkau berkata, katakanlah kata-kata yang positif. Kalau engkau berpikirlah pikiran-pikiran yang positif. Karena itu mempengaruhi sekali. Dalam dunia psikologi saja, afirmasi, memperkatakan yang positif itu memiliki makna kuat dalam hidup seseorang. Apalagi kita di dalam Tuhan. Why? Karena Alkitab katakan perkataan orang benar ada kuasanya. Jadi kalau engkau berkata aku diberkati, maka engkau diberkati. Kalau engkau berkata aku dipulihkan, engkau pasti dipulihkan. Tapi sebaliknya kalau engkau berkata-kata yang negatif, baru bangun tidur, aduh mampus bener, ya kan? Saudara, saya setiap ngerasa sedikit sakit gitu, agak demam sedikit, aduh nih jangan-jangan COVID bener akhirnya. Padahal mungkin cuma demam biasa. Tapi karena kita berpikir negatif, berkata negatif, kita gak pernah lihat hal-hal yang luar biasa. Pertobatan gak selalu berbicara tentang dosa yang kelihatan. No, seringkali cuma hal-hal yang sederhana sekali. Kalau dulu kita orangnya kasar, mudah marah, gampang sekali ngomong. Kata-kata yang gak seharusnya diperkatakan oleh orang percaya gitu. Setiap marah, anjing. Anjing aja sampai tanya, saya gak pernah nyebut-nyebut nama Bapak. Tapi Bapak kenapa selalu nyebut-nyebut nama saya? Iya, itu aja dulu Pak. Diganti kata-katanya, gak lagi ada kata-kata yang kasar, ya kan? Dulu mudah sekali ngomong dengan kata yang pokoknya nyakitin hati orang. Pertobatan itu sederhana sekali. Dari apa yang tidak baik menjadi jauh lebih baik. Dulu kita pemalas. Pokoknya kalau bangun ya suka-suka kita. Tapi hari ini mulai bangun lebih pagi. Itu kan pertobatan-pertobatan yang mungkin gak kelihatan. Tapi sebenarnya berpengaruh besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan gak selalu lihat hal yang besar saudara. Tuhan lihat dari hal yang kecil. Makanya firman Tuhan bilang apa? Setia dalam perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan kepadamu. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, pertobatan adalah hal yang penting. Karena ada banyak orang Kristen, seringkali kita dilihat bukan dari penampilan hidup kita. Tapi dari perbuatan hidup kita. Banyak orang kelihatannya rohani banget. Mulutnya tuh pokoknya sama toko buku rohani mirip. Kalau dia ngomong shalom, haleluya, puji Tuhan. Setiap kaget dia bilang darah Yesus. Dia kalau kaget satu hari sampai habis darah Yesus gara-gara perkataan dia. Tapi cuma di mulut.
Yang dibutuhkan bukan cuma penampilan, tapi perbuatan hidupnya. Saudara boleh pakai kalung salib, silakan. Tapi yang paling penting bukan aksesorisnya, tapi sikap, perbuatan, karakter kita di hadapan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, ayo 2021 belum terlambat. Ini masih bulan yang ketiga pertengahan. Hari ini mungkin bisa dihitung tepat 1 tahun. Jadi pada hari ini tanggal 14 itu kita terakhir ibadah Youth di Neo Soho. Itu sama merayakan hari ulang tahun pendeta Jeffrey Janto. Saya ingat betul kita dari yang Cibubur, saya bawa rekan-rekan muda, beberapa orang tua datang ibadah sama-sama di Soho. Itu berita-berita mulai ada tersebar kalau minggu besok, karena 14 Maret tahun lalu itu jatuhnya hari Sabtu. 15 hari Minggu. Jadi saya ngobrol juga sama Pak Sidney Mohede. Beliau sampaikan bahwa besok tanggal 15 gerejanya ditutup karena penyebaran COVID. Pak Gembala sebenarnya pada waktu itu hampir mengambil tindakan tutup. Tapi karena sangat terlalu mendadak dan Pak Gembala tanya, "Yuk gimana? Yebi?" Dia tanya sama Pak Richard, dia tanya sama Pak Yunus, sama Pak Fernando. Ya kita semua teman-teman sepakat, kita bilang kita tetap aja Pak mau pelayanan. Kalau memang harus tutup jangan besok. Karena kasihan jemaat pasti sudah datang ke gereja. Lebih baik hari tanggal 15 itu mungkin bisa jadi terakhir. Dan betul itu ibadah yang terakhir tahun lalu saudara. Kita ibadah, saya ingat betul Pak Gembala sesi terakhir juga di Cibubur. Itu pengurapan terakhir yang saya pernah lihat dari Pak Gembala. Itu jemaat-jemaat Tuhan tuh benar-benar mengalami lawatan khususnya di daerah Cibubur. Dan setelah itu ya kita libur until now, sampai hari ini. Kita nggak ada lagi kegiatan seperti yang lalu. Makanya kita dukung dalam doa betul saudara supaya tahun ini bisa kembali ada ibadah. Tapi intinya yang saya mau katakan begini, Pak, Bu. Kehilangan ibadah selama 1 tahun sebenarnya itu secara tidak langsung mengubah semangat dan spirit kita untuk lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang mengalami kecewa karena dia mulai pikir begini, di mana Tuhan ketika pandemi ini terjadi? Di mana Tuhan ketika ekonomi mulai mengalami crash? Di mana Tuhan ketika aku terseok-seok dalam setiap perjuangan pekerjaanku? Tapi sesungguhnya ini masa penampian, masa di mana engkau akan terlihat engkau gandum atau engkau hanya ilalang, saudara. Kalau dia gandum, dia akan tetap semakin menunduk. Kenapa? Ada isinya. Tapi kalau ilalang, dia kalau bisa terus nyalahin Tuhan untuk segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang sama setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, bukan penampilan, tapi perbuatan hidup kita. Saudara boleh punya ilmu Alkitab seperti apapun. Saudara boleh punya titel secara teologi sampai dengan PhD. Saudara punya gelar doktor, saudara punya disertasi. Tapi tanpa perbuatan hidup, engkau gak akan pernah lihat bagaimana Allah membangun kembali keadaan hidup saudara. Makanya setiap jemaat-jemaat Tuhan, orang yang hidup sungguh-sungguh dalam Allah. Coba lihat dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan jelas katakan, Yesus Kristus, apa kata Alkitab? Tetap sama. Baik sebelum pandemi, saat pandemi, bahkan setelah pandemi, kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan tetap sama. Yang beda itu kita. Yang beda itu kita, saudara. Kita seringkali cuma kelihatannya Kristen. Kita cuma kelihatannya orang yang mengerti firman. Tapi sikap, perbuatan, perkataan, pikiran kita selalu jauh dari kebenaran. Tuhan gak akan pernah bangun. Karena kunci yang pertama, bagaimana engkau melihat Allah membangun kembali pertobatan. Ayo Pak, Bu, kalau engkau hari ini menyaksikan live streaming sama-sama suami istri. Kalau kita ada hal-hal yang gak baik di tahun yang lalu, mungkin hari ini bisa saling gandengan tangan. Mulai katakan, Pa, Ma, yuk sama-sama kita mengalami perubahan. Tuhan gak butuh kecerdasan, kepintaran saudara. Selama engkau hidup berkenan, apa yang mustahil bagi manusia akan sangat mungkin bagi setiap kita. Ada 2 hal yang saya catat. Bagaimana kita benar-benar mengalami pertobatan. Yang pertama, ketika kita betul-betul bergaul dengan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 12. Lihat Alkitab saudara. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 12. Kalau saudara bisa lihat di sebelah kanan saya, mari baca. Firman Tuhan berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang, apa kata Alkitab? Benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, siapa saja? Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Salah satu yang membuat Nuh selamat
bersama keluarganya adalah karena dia bergaul dengan Allah. Apa sih bagaimana kita mengalami pertobatan? Orang suka bilang, pendeta bertobat tuh gimana sih? Kita masuk gereja ya, kita berdoa ya, kita baca Alkitab. No, pertobatan dimulai ketika kita mengalami mengalami hubungan, ada komunikasi, ada gaya hidup yang bergaul dengan Allah. Nuh diselamatkan dari semua kecelakaan musibah besar pada zaman itu cuma satu kuncinya. Karena dia hidup bergaul dengan Allah. Sama nih kayak masa-masa ini nih. 2020, 2021 ini kan lagi dia goncang sama Tuhan nih. Tidak ada segala hal pun yang tanpa sepengetahuan Allah. Artinya pandemi ini atas izin Allah. Waktu Tuhan lagi goncang semua, yang selamat adalah mereka orang-orang yang bergaul kepada Allah. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan, apa bedanya zaman Nuh sama zaman hari ini? Zaman Nuh Alkitab bilang dunia itu sudah rusak. Zaman sekarang bukan cuma rusak, pakai banget. Ini udah rusak banget saudara. So kalau lihat hari ini, saya tuh ya inilah ya, tanda akhir zaman makin jelas. Kalau saudara nonton film, kan sekarang yang paling banyak dipakai itu ya Disney Plus, Netflix, Hulu, ya media-media streaming gitu. Saudara perhatiin deh, sekarang film-film baru yang muncul, mereka itu nggak segan loh menunjukkan LGBT. Kesamaan jenis dalam mencintai. Wah itu gila saudara. Dan sekarang mereka gak malu-malu. Dulu kan kalau ada film yang kira-kira genrenya disisipkan sesama jenis itu pasti ada penolakan. Sekarang terbuka bebas. Dulu kan kalau kita lihat film paling ada adegan-adegan yang hot. Ada adegan-adegan yang sensual. Sekarang enggak. Yang paling menakutkan itu bukan masalah sensualnya. Yang menakutkan itu ya hubungan-hubungan itu. Laki-laki sama laki-laki. Perempuan sama. Bahkan film kartun hari ini sudah seperti itu sebagian. Menunjukkan bahwa mereka menganggap inilah kemanusiaan. Inilah hak. Inilah zaman ini sekarang. Itu ngeri. Zaman kita ngeri. Sedikit lagi saudara. Sedikit lagi. Antara zaman kita dengan zaman Nuh gak ada perbedaan. Gak usah bicara itu. Saya pernah cerita di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian. Di Tel Aviv. Di Yafo. Itu kalau kita datang ke sana. Saya ingat betul saya datang ke gereja Simon Penyamak Kulit. Jadi Simon Penyamak Kulit menurut sejarah Alkitab dia dekat tinggal di tepi pesisir laut. Karena memang kalau menyamak kulit itu bau amis. Jadi butuh angin yang terus membuang itu bau-bau itu. Jadi dia tinggal di dekat laut. Jadi ada gereja di sana. Di depan gereja itu ada bangku taman. Orang Israel. Ada dua laki-laki. Kenapa kita tahu itu jeruk makan jeruk? Karena yang satu duduk sambil begini tangannya. Yang satu tiduran lalu duduk kepalanya tuh ditopang di paha teman laki-laki yang satu. Masa pendeta kayak gitu langsung ketahuan sih jeruk makan jeruk. Yang kita makin curiga karena mereka saling bercanda-bercandaan. Yang di bawah itu pegang-pegang janggutnya gitu terus dipelintir-pelintir. Yang satu juga sambil megang-megang alis gitu. Sedekat-dekatnya saya sama teman-teman laki-laki. Kan multimedia di GBHMJ ini semua laki-laki. Saya dekat dengan Pak Ola, Pak Didi, ya kan, Pak Sulam, Pak Eko gitu. Sedekat-dekatnya saya sama mereka. Nggak pernah tuh. Saya pangku-pangkuan sama Pak Didi gitu. Terus saya pegang-pegang janggut. Nggak pernah. Itu najis ya. Itu haram saudara hukumnya itu. Kenapa kita makin yakin? Karena kita lihat yang satu kelihatan positif, yang satu negatif. Di tanah perjanjian, di depan gereja saudara. Waduh. Kita jadi makin merhatiin juga bukan karena perbuatannya. Karena gantengnya itu. Ganteng, bayangin. Wih, jenggotnya mantap. Kan beda ya kalau di sana tuh jenggotnya tuh maskulin gitu. Kalau saya kan jenggot juga nggak ada, paling cuma ada kumis itu juga kayak pati lele ya, kanan kiri ujung aja panjang. Di tanah perjanjian, di depan gereja, di Tel Aviv, di depan gereja Simon Penyamak Kulit, bayangin. Itu di tanah perjanjian, gimana di negara lain? Tapi ini kan tanda-tanda jelas, ada kerusakan. Makanya kenapa Tuhan izinkan pandemi yang terjadi? Saya yakin saudara, tidak lepas dari perbuatan kesalahan kita sebagai manusia. Tapi orang-orang yang bergaul karib dengan Allah. Saudara jemaat Tuhan dari GBMJ. Ketika engkau hidup bergaul karib dengan Allah. Engkau akan tetap lihat Allah membangun kembali apa yang rusak dalam hidup kita. Itulah kenapa Pak Gembala tadi sesi 11 beliau cerita. Hidup bisnis-bisnisnya tetap diberkati. Keadaan hancur benar-benar lebur. Tapi benar-benar diberkati. Kan salah satu aspek yang terkena dampak paling besar dalam ekonomi kan otomotif. Siapa mau beli mobil saudara? Jalan-jalan gak bisa. Mau bayar kredit juga, pekerjaan usaha bisnis lagi mandek keuangan.
Tapi ketika kita hidup bergaul dengan Allah, apa yang mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Saya nggak tahu bisnis saudara apa, saya nggak tahu bagaimana nafkah engkau mengalir dalam hidupmu, pekerjaan, karir, dagangan. Tapi selama engkau bergaul dengan Allah, engkau akan melihat Tuhan akan membangun kembali. Yang pertama, ketika kita bergaul. Yang kedua, ini yang paling terakhir. Roma pasal 12 ayat yang kedua, yang pegang Alkitab, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya mau jemaat-jemaat Tuhan sama-sama kita belajar, supaya kita mengalami perubahan yang luar biasa. Apapun yang terjadi. Saya akan baca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Yang kedua, kenapa kita bisa bergaul dengan Allah? Kenapa kita bisa hidup sesuai dengan firman-Nya? Kenapa ada pertobatan terjadi? Karena kita tahu dan kita sadar status kita adalah warga kerajaan sorga. Dosa itu selalu diikuti oleh nafsu. Nafsu amarah, nafsu dengki, nafsu kepahitan, nafsu kebencian, nafsu keserakahan. Setelah ada nafsu, baru ada dosa. Makanya dikasih nama Hawa. Orang bilang hawa nafsu. Karena yang paling pertama jatuh dalam dosa kan bukan si Adam. Si Hawa itu. Ditawari sama ular. Maukah engkau memakan? Diambil. Hawa nafsu. Betul. Karena memang setiap perbuatan tindakan itu nafsu saudara. Tapi orang yang menyadari statusnya sebagai warga kerajaan sorga. Dia bisa ngerem. Bahasa kerennya tuh pengendalian diri. Waktu dia mau marah. Waktu dia mau ngomong yang kasar, waktu dia mau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman. Ketika dia sadar, iya ya, saya ini warga kerajaan sorga. Sikap cara perbuatannya berbeda. Kenapa sih kita harus sadar status kita sebagai warga kerajaan sorga? Karena Alkitab pernah katakan, ketika engkau didapati tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang saudara. Yesus pernah ajar satu hal yang keras. Bahwa hidup kita ini harus menghasilkan. Hidup kita ini harus berdampak saudara. Nah orang yang berdampak adalah orang-orang yang menyadari. Iya ya, saya harus jadi berkat. Saya harus jadi terang. Saya harus menunjukkan nama Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika engkau lakukan itu seperti yang Tuhan katakan. Seperti pada saat aku mentahirkan kamu dari kesalahan-kesalahanmu. Aku akan kembali membangun. Dan aku akan kembali menumbuhkan. Maka sama-sama kita bilang pada sore hari ini, saya warga kerajaan sorga. Maka bukan hanya status, sikap, perbuatan, karakter, perkataan, pikiran kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya doa, saya berharap 2021 adalah menjadi tahun yang lebih baik. Tahun dimana kita dipulihkan, tahun dimana kita melihat janji-janji Tuhan. Karena Dia Allah yang akan membangun kembali. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Berkati agar firman ini menjadi rema. Firman di mana kami semakin ingat, mengerti dan memahami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang bukan cuma menyertai kami. Tapi Engkau Allah yang akan membangun kembali. Apa yang tidak baik di tahun yang lalu. Apa yang hancur. Apa yang sudah berantakan. Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa kembali susun. Menjadi sesuatu yang lebih indah. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada sore hari ini, sesi yang paling terakhir, menjadi rema di hati mereka. Berakar, bertumbuh, berbuah. Menjadi berkat dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, haleluya, puji Tuhan, amin, haleluya, puji Tuhan.